dulu saat aku bermain bersama teman-temanku, sendal jadi gawang, bola aku tendang, bermain layang-layang, oh jatuh palaku peang, oh masa kecilku, oh masa kecilku, takkan pernah terulang. Masa yang indah takkan hilang di telan masa kecilku, takkan pernah terulang. Masa-masa yang indah takkan hilang zaman. Masa apa? Masa dulu. Yang tadi ya dari awal ya. Nggak kedengeran. Dari awal kita. Sejenak aku teringat masa kecilku dulu, masa kecilku dulu saat aku bermain bersama siapa? Bersama teman-temanku. Sendal jadi apa? Sendal jadi gawang, bola lah aku tendang, bermain layang-layang, bermain hujan ngaco. Oh masa kecilku, oh masa kecilku, takkan pernah terulang. Masa-masa yang indah takkan hilang di telan zaman. Masa kecilku takkan pernah terulang. Masa-masa yang indah takkan hilang di telan zaman. Melodi indah dulu. Ada yang nonton Satria Baja Hitam? Gak tahu ya. Ada yang nonton Cinta Genjet? Cinta Genjet. Gak tahu ya cinta. Hah? Apa? Aspara Genjet. Oh ya. Bener Aspara Genjet. Mas saya salah. Nonton apa kalian? Ada yang nonton Cibim Aku Kocan? Wah nonton. Ada yang nonton apa? Hah? Iya, saya nontonnya dulu Baja Hitam. Hanya suara aja. Hanya suara aja yang membuat kami berubah perlahan. Hanya suara ibu yang membuat aku pulang. Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam. Detektif Conan. Detektif Conan. Goku dan Shinchan. Goku dan Shinchan. Film kegemaran, film kegemaran. Oh, siapa Pamuko? Asa Kasih Pamuko. Oh, bahasa apa? Tak pernah terulang masa-masa yang indah takkan hilang di telan zaman. Masa kecilku takkan pernah terulang. Masa-masa yang takkan hilang di telan zaman. Memori indah
dulu. Ya, masa kecil. Beda ya. Pak Am tuh masa kecilnya nontonnya Yoko. Si Unyil Ya, Pak. enggak deh. Unyil, si Unyil ya. Saya tuh nontonnya Satria Baja Hitam, Conan. Masa kecilku ya bahagia lah saya waktu kecil. Ya meskipun di waktu-waktu kecil itu ada waktu-waktu yang tidak menyenangkan ya, tidak bahagia. Misalnya ditolak sama teman SD. Aku suka kamu, aku nggak suka kamu, aku sukanya dia, soalnya dia ketua kelas. Itu sakit banget kamu. Iya, nanti kita beli nanti tuh lagu kedua kita. Jadi waktu saya kecil tuh, jadi sedih sih ya Allah. Jadi waktu saya kecil, itu saya main ke Toko Maita. Toko Maita itu di Jembatan Merah, tahu nggak? Maita. Nah, dulu ada Ramayana, tapi di Jembatan Merah itu PGB itu ada Toko Maita, toko baju. Nah, toko baju itu, di toko baju itu ada amang-amang, mamang-mamang yang pakai apa? Kayak gerobak gitu. Nah, di gerobak itu ada beberapa mainan. Salah satunya adalah mobil Tamiya. Ya waktu itu tuh karena bapak sama ibu tuh ngajakin ke kota ya, ke William kan? Bukan Bogor ya. Ke William tuh ke William. Oh, mana mah gitu. Di mana? Di dia, nah, gitu kan. Saya dari William ke kota. Saya pikir tuh bapak saya tuh ngajakin saya pasti banyak apa? Banyak uang gitu ya. Jadi waktu itu saya sama bapak, Pak pengen mobil Tamiya. Oh, saya udah senang tuh ya. Bapak saya terus cuma kayak ngerangkul, kata bapak saya gini, nanti kita beli nanti. Wah, itu saya tuh kayak pengen marah tapi nggak bisa, ngerti nggak? Kok nggak bisa beli mobil Tamiya gitu ya? Padahal teman-teman saya tuh di SD 1 Lewiliang tuh pada main Tamiya gitu. Itu jadi sedih. Oh, Pak Mukodas mungkin gak dibeliin iPhone 17. Kalau saya cuma minta mobil Tamiya kok. Makanya sekarang saya banyak mobil Tamiyanya itu. Sombong. Nanti kita beli nanti kisah tentang patah hatinya anak laki-laki yang tidak dibelikan mainan oleh orang tuanya. Nanti kita beli nanti datang ayam tanpa dosa. Nanti kita beli nanti ayam buatku kecewa. Ayah buatku kecewa. Ayah buatku kecewa. Minggu sore bersama ayah ke kota, sederhana menikmati taman kota, dan aku sungguh bahagia. Ayahku memang juara.
sore aku tamasya bersama ayah ke kota. Sederhana menikmati taman-taman kota. Say, dan aku pun bahagia. Ayahku memang juara, boleh teriak. Thank you. Nanti kita beri nanti, kata ayah tanpa dosa. Nanti kita beri nanti, ayah buatku kecewa. Mungkin benar apa kata kakak, aku bukan anak mereka. Mungkin benar kata kakak, aku ditemukan di tong sampah. Aku ditemukan di kolong. Aku ditemukan di. Minggu sore aku tamasya bersama ayah ke kota, menikmati rusa-rusa di istana, dan aku sungguh bahagia. Ayahku memang juara. Boleh nanti kita buat nanti ya, bisa nggak? Nah, tanpa dosa. Ayah buatku kecewa. Nanti kita buat nanti. Nanti ayah buatku kecewa. Kalian anak pungut, mungkin benar apa kata kakak, aku bukan anak mereka. Kamu itu mungkin benar kata kakak, aku ditemukan di tong sampah. Aku ditemukan di kolong jembatan. Aku ditemukan di tong sampah. Nanti kita beri nanti. Ayahku memang juara. Ayah juara. Thank you. Ya, kakak yang baik itu bilang kamu ke adenya anak pungut. Kita beri aplaus buat penyanyi kita. Mubarak Band. Bunyi kedengeran? Yang paling depan cantik, yang belakang tambah cantik. Oke, aku mau kasih pantun, boleh kasih cakepnya? Belum. Cantik. Beli gitar di Kota Bogor. Jangan lupa beli senarnya. Kalau udah tampil ke Sohor, pasti cewek-cewek terpana melihatnya. Mubarok. Oh, nggak kedengeran ya? Maaf. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, sayangnya banyakin.
sama Es Mubarok, jangan sama saya. Oke, hari ini seneng banget ketemu sama teman-teman, saya belum kenal, jadi saya baru kenalnya hari ini, saya Tari dari FISIP, jadi boleh main ke perpustakaan FISIP. Kok promo perpustakaan? Karena kami satu geng. Cibi Maruchan ya. Nah begitulah. Kali ini kayaknya bedol desa dari kampus FKIP di kelasnya Pak Aam. Jadi kita sama-sama belajar sastra dari para suhu kita yang jadi apa ya, mungkin jadi bekal nanti materi atau nanti pas ujian, oh ternyata Pak Am pernah bilang begini, oh ternyata Bang Iqbal pernah bilang gini, oh cocok nih. Nah itu kan informasi dan pengetahuan itu bisa kita cari dimanapun selain di kampus akademik. Kita persilahkan untuk acara bedah karya oleh Es Mubarok. Pengulasnya adalah Bapak Dr. Aam Nurjaman MPD dan musisi kita terganteng, terkenal, sepakuan raya, Bang Iqbal. Kami persilakan. Semoga kawan-kawan bisa mengambil mata kuliah ini jadi pelajaran yang berarti. Oke, duduk yang manis, tenang, dan kita nikmati. Mangga, Pak Aam dan Bang Iqbal. Ini sepertinya enggak fungsi ya. Tes satu. Tes satu. Suara saya bagus? Bagus. Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung sudah dipersilakan ya? Langsung berbicara nih. Alhamdulillah kita bisa bertemu di perpustakaan universitas. Kepala perpusnya Pak Wildan yang tadi tampil. Pak Wildan S. Mubarok. Jadi S. Mubarok itu nama Pak Wildan. Jadi saya kenalkan dulu. Wildan S. Mubarok. Ya. Tadi menyebutkan dari Lewiliang, mungkin yang satu negara Lewiliang. Bangga ada Pak Wildan. Pak Wildan mengajar dosen di PBSI, di PGSD juga, beda kelas ya Pak Wil. Ini kelas A dan B. Kalau Pak Wildan kelas yang mana nggak tahu nih. CD ya. Baik. Ini nyambung dengan apa yang kita akan bicarakan, tapi saya sebetulnya tidak akan menjelaskan banyak, ini hanya sekedar gaya-gayaan saja. Saya berterima kasih Pak Wildan meminta saya berbicara, tapi saya bilang saya mau ngobrolnya ke sana sini lah. Jadi tidak akan terlalu serius, tidak terlalu panjang juga ya, kalau panjang juga ngantuk. Jadi saya berpikir alhamdulillah bertemu dengan Bang Iqbal, di sini ada Kang Andi, tadi semuanya disebutkan murid saya, jadi saya jadi ketahuan mudanya. Ya ada Pak Asep. Saya mengalami beberapa generasi angkatan mahasiswa yang aktif dan akhirnya bertemu lagi jadi seperti teman sejawat yang memang tidak melihat faktor usia. Ini perlunya pertemanan, kedekatan. Mahasiswa sekarang posisinya sedang jadi mahasiswa, tapi sebetulnya
suatu saat bertemu setelah lulus kuliah nanti ya. 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bertemu lagi. Seperti kata Bu Tri tadi disebutkan, ini dulu pernah jadi mahasiswa saya, pernah ngobrol tentang apa. Nah itu kesan itu menjadi panjang dan itu akan membuat kita jadi lebih muda. Ya, pertemanan atau silaturahmi bisa membuat kita lebih muda. Saya menulis proses kreatif S. Mubarok ya dalam konsep sastra anak. Karena ini nyambung dengan sastra anak, tadi lagu-lagu termasuk puisi ya, itu adalah contoh dari karya sastra anak. Jadi kalau di kelas panjang lebar ada bermacam-macam jenis karya sastra anak, termasuk Anda membuat tugas media, disebutkan. Medianya dicek lagi nanti. Di sini nggak akan dicek kan? Jangan ditanya di sini, ini ruangannya agak. Tadinya mau tempat Pak Wildan menawarkan di luar, Pak, tidak di perpustakaan di mana-mana. Saya siap, kata saya, untuk ngobrol-ngobrol. Tapi kalau saya ngajak mahasiswa saya keluar, memang resikonya apa? Ya betul. Apa? Oh di planet Mars. Kaitannya dengan ongkos. Ya, tapi di sini lebih mudah kan, jadwalnya juga pukul 1 lagi untuk yang satu ya. Nah, jadi amanlah di kampus. Nah baik, yang mau disampaikan kalau nanti di tayangannya lewat gitu. Kita ngobrol, berapa menit nih waktunya? Kalau saya 2 SKS bisa berlama-lama, nanti keenakan, habis Pak Iqbal. Pak Iqbal ini nanti dikenalkan juga ya, pas kuliah dulu aktif di musikalisasi, sampai sekarang punya studio rekaman dan punya musikalisasi, lulusan dari alumni PBSI, punya katapel ya, sampai sekarang masih eksis. Dan saya bangga, ada alumni yang bisa melanglang buana kemana-mana, membawa bendera katapel yang notabene cikal bakalnya di PBSI. Bisa dibuka-buka. Nah ini sedikit saja nih, pengertian sastra anak juga di kelas sudah dibicarakan, tidak akan dibahas. Dan proses kreatif, mau ceritakan Pak Wildan proses kreatif waktu kuliah, memang Pak Wildan punya kekhasan tersendiri dengan tampilan gaya yang tadi ya. Itu susah mencari gaya yang begitu, tuh gaya Pak Wildan. Nah, mudahnya Pak Wildan, S. Mubarok, ini terlalu panjang ya. Pak Wildan gayanya begitu. Ini karya sastra anak itu kan disebutkan dalam ciri-ciri dan seterusnya ya. Bahasanya sederhana, kemudian sederhana itu tidak terlalu panjang kata-katanya dan mudah dipahami. Nah, jadi pada sastra anak yang disebutkan tadi itu dalam pengertiannya memang kata-kata yang dibuat bisa oleh anak atau oleh orang dewasa, tapi isinya berkaitan dengan anak. Judulnya ingat, ini ada door prize nanti diingatkan. Pak Yudan nanti kita minta tampil lagi ya di akhir acara ya. Pokoknya mumpung di tempatnya dan kita tidak bayar, oke? Tampil lagi. Ada door prize katanya, umroh ya? Ya, hanya brosurnya aja. Sastra, ya pengertian sastra anak itu diciptakan untuk anak-anak atau sesuai dengan usianya, mempertimbangkan perkembangan emosinya, ya, intelektual dan psikologis anak. Jadi yang dimaksud konsep sastra anak yang kita pernah bicarakan di kelas, di sini dibicarakan walaupun tempat yang berbeda, supaya suasananya agak berbeda juga ya, bahwa pemahaman sastra anak itu, dan kita pernah jadi anak-anak. Pak Wildan tadi itu membuat puisi yang judulnya apa? Yang pertama, masa kecil. Yang kedua, judulnya nanti, ini sudah mulai ada pertanyaan untuk door prize. Bukan persiapkan, nanti ada pertanyaan. Judulnya apa? Coba sebutkan 3 lagu yang disampaikan Pak Wildan. Siapkan. Pokoknya door prize-nya, setidaknya Pak Alif bisa nyiapin apa? Pisang misalnya. Oh bayar itu. Ada mie goreng, kentang goreng bayar. Kalau mau banyak ya beli. Jadi itu yang dimaksud sastra anak itu. Kalau sekarang kita sudah melewati masa anak-anak, minimal mengenang masa kecil. Kan kita pernah jadi anak-anak. Anak-anak yang baik pasti mengingat memori waktu kecil. Ya.
bahwa sekarang kita sudah dewasa tapi punya kemampuan untuk mengingat atau memori masa kecil itu. Ya. Setidaknya yang masih atau baru punya anak kecil. Mak Iqbal masih punya anaknya masih kecil. Udah nambah ya? Dua kan. Yang satu sudah mulai masuk sekolah. Ya. Masih bayi kemarin baru melahirkan istrinya, bukan Mak Iqbal. Itu pertanyaannya, apakah waktu kecil kita dididik oleh orang tua dengan baik sehingga memunculkan memori-memori yang baik? Atau jangan-jangan kita tidak didik dengan teori pendidikan yang seperti apa yang seharusnya? Ya, sambil memori anak yang baik tadi itu direkam, kemudian dimunculkan, diekspresikan, jadilah sebuah puisi yang atau lagu yang dimunculkan itu. Sebetulnya ada banyak lagu-lagu Pak Wildan selain masa kecil. Nanti mungkin Pak Wildan yang berkesan tentang ibu. Tadi yang pertama ya, tentang ibu. Semua pasti mengenang bagaimana ibu mengasuh kita, istilahnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala supaya kita jadi orang yang sukses. Ya. Kita lanjutkan, proses kreatifnya tambahkan tadi kegiatan yang baik berpikir, berkarya, menghasilkan sesuatu yang baik, yang baru, kemudian menarik dan bisa dimaknai dan bermanfaat. Jadi kita berproses. Anda jadi mahasiswa pun berproses. Kalau begini terus setelah lulus berarti tidak berproses. Proses itu mengalami kemajuan. Ada semacam progres. Ya. Kalau sekarang jadi mahasiswa, saya masih jadi mahasiswa. Suatu saat Anda akan menjadi, setelah jadi mahasiswa, jadi ibu rumah tangga. Ada dosen, boleh tapi cita-cita. Harus ada proses, progres, harus ada kemajuan. Jangan di sini terus. Ya. Kalau yang punya pacar, saya selalu menyinggung di kelas, tidak meyakinkan, tidak jelas, jangan di apa? Jangan dipertahankan lama. Supaya ada progres. Diajak progres tidak mau ada kemajuan, ya sudah, putus. Cari yang baru. Oh, itu di kelas. Artinya ada kemajuan, intinya itu. Ya, Pak, sayang masih dipertahankan ya. Silakan sampai batas mana dipertahankannya. Kalau sudah tidak jelas jangan lama dipertahankan. Lanjut, karakteristik ini sudah tadi disinggung. Bahasa sederhana sesuai usia, menyenangkan, alur sederhana, mengandung nilai moral atau pendidikan. Ini ada suara lumayan nih, agak nambah. Suaranya agak keras. Jadi itu lewat di kelas ya. Lanjut, sekilas-sekilas genrenya. Nah ini sudah disampaikan juga kaitan dengan variasi di kelas itu Pak Wil ya, di medianya. Tapi hebat-hebat nanti mudah-mudahan selesai pada waktunya. Ya, sudah berproses, sudah berapa persen? 75%? Sudah jadi, alhamdulillah. Ditunggu pas waktunya, tidak ada alasan tidak jadi. Pokoknya harus dikumpulkan. Nah ini silahkan buat berbagai ragam genre dari karya-karya yang dibuat. Tadinya mau disuruh membuat tugas masing-masing itu, tapi akhirnya dengan membuat media pun tuh bisa terwakili. Yang pasti jangan merasa membuat karya bagus atau mengirimkan tugas bagus, tapi sebetulnya hasil dari plagiasi. Ya, tidak saya jelaskan, unsur intrinsiknya ini yang mau dijelaskan banyak. Sebetulnya dalam konteks sastra yang mudah diingat unsur intrinsik, termasuk membedah karya Pak Wildan itu dari sini. Tema, alur, penokohan ini bisa dijelaskan banyak. Ya, dari beberapa puisi yang dicontohkan, tentu waktu juga terbatas. Tadi berapa menit Bu bagian saya untuk berbicara? Bebas. Oh iya, lebih senang itu ya. Kalau monolog saya banyak bicara malah ngantuk ya. Nah, ini bisa dibicarakan panjang nanti, baik itu puisi, lagu, cerita dan seterusnya. Jadi prosa juga bisa dibahas dari unsur intrinsik, unsur dalam karya itu ya. Lanjutkan.
Nah, strukturnya, nanti ini tidak terlalu akademik. Kalau terlalu akademis, ini pawilnya membosankan ya. Ini hanya sekilas saja. Jadi maka kita harus paham bahwa dalam berbagai karya yang ada yang dikenalkan di kelas, apalagi kalau nanti masuk ke kelasnya yang tidak hanya di 2 SKS, kalau di PBSI banyak SKS sastranya ya. Dan itu lebih banyak dibicarakan dari pengenalan tokoh latar dan seterusnya, masalah, penyelesaian masalah dan pesan yang dapat dipetik. Termasuk bagaimana solusi Anda kalau jadi tokoh si A dalam berbagai karya yang ada. Ya, lewat. Nah, fungsi-fungsinya juga banyak. Ini ada ini semacam pertemuan terakhir itu jadi penutup gongnya. Ya inilah ringkasan dari berbagai-bagai yang kita bicarakan, tapi bukan bermaksud mau menjelaskan detail. Fungsi-fungsi yang ada, karya yang dibuat. Pak Iqbal membuat karya, Pak Wildan, Pak Susu membuat karya. Ada fungsi-fungsinya. Maka karya sastra yang baik, khususnya untuk anak, itu harus punya fungsi-fungsi dimulai dari fungsi edukatif, rekreatif, imajinatif, sosial, dan emosional. Maka harus bisa dibedakan orang yang suka membaca karya dengan yang tidak. Halo? Hai. Sudah mulai 5 menit lewat, matanya sudah mulai lambat, berat mengedipnya. Lanjutkan. Teknik penulisan nanti dijelaskan panjang lebarnya, intinya bagaimana kalau Anda menerapkan seperti Pak Wildan memunculkan karya kapannya itu, boleh ditanyakan proses kreatif itu. Karena proses kreatif yang dimaksud harus ditanya langsung ke orangnya. Bukan saya menjelaskan Pak Wildan dulu begini. Jadi, Pak Wil, kalau tadi pas menulis masa kecil itu kapan menulisnya? Apa waktu Pak Wildan kecil itu atau pas dewasa setelah menikah atau sebelum menikah? Tiba-tiba muncul memori untuk menulis itu. Ya, kata Pak Wildan tadi pas main layang-layang, bisa main layang-layang. Ya, ada yang masa kecilnya sekarang anak-anak kita tidak sampai ke cerita-cerita yang disebutkan tadi. Rasanya aneh, ada yang main apa tadi? Main bola, ditendang, kemudian peang, dan seterusnya. Saya masih mengalami bisa main layang-layang sampai berpanas-panas, bahkan ke atap rumah itu dipakai untuk main supaya bisa lebih kelihatan dan seterusnya. Itu masa kecil yang sekarang rasanya jarang anak-anak sekarang main-main seperti itu. Atau main bola, sekarang anak kecil yang di rumah yang punya kemampuan secara ekonomi lebih baik, orang tuanya anaknya kehujanan sedikit saja kan, awas kehujanan, tarik lagi. Padahal justru dengan air hujan itu membuat anak jadi kuat. Ada yang suka hujan-hujanan? Oh, kelihatannya ada yang suka hujan-hujanan juga nih. Ya. Itu yang hujan-hujanan orang tuanya yang selalu jangan dan terlalu apa istilahnya? Protek, terlalu melindungi. Itu akhirnya anak itu cenderung mudah sakit. Kalau diajak keluar pas kehujanan sedikit, langsung meriang. Oh, hujanan. Memang sayang gitu ya. Tapi bentuk-bentuk sayang dari orang tua itu yang terlalu berlebihan membuat jadi kurang kuat buat anak. Baik, dilanjut saja dia lewat. Selesai. Masih, masih. Oh dibalik. Ya. Baik. Manfaat untuk apa sih belajar sastra anak itu, termasuk tadi lagu-lagu dan seterusnya itu, setidaknya meningkatkan kemampuan bahasa anak. Jadi kalau ada anak yang banyak berbicara, pasti kecil, tapi bahasa Perancisnya apa ya? Norweco. Banyak bicara itu dihalang-halangi, dibatu. Kamu banyak bicara, dimarahi. Justru itu adalah awal dari anak yang punya kemampuan lebih bisa mengungkapkan, mengekspresikan dengan banyak kata-kata. Ada yang banyak cerewet di sini? Oh, cerewet sekarang udah ciri khas ini udah. Cerewet sekarang waktu kecil yang kita bicarakan, masa kecil itu untuk anak yang cerewet atau yang banyak berbicara itu awal dari kecerdasan yang nanti disebutkan, ada beberapa kecerdasan anak, bisa menemukan minat baca, mengembangkan empati, melatih kreativitas dan membentuk karakter positif. Jadi, saya ulangi, Anda calon-calon orang tua,
untuk anak-anaknya. Maka perhatikan anak yang punya pertumbuhan dan perkembangan yang baik, itu terlihat tidak tiba-tiba disulap jadi besarnya jadi hebat, tapi karena dididik dari kecilnya. Mengapa saya jadi begini? Kita harus meyakini bahwa itu hasil didikan dari orang tua. Jangan menghilangkan jasa orang tua. Nah, nanti kita bahas yang Pak Wil nanti belum dinyanyikan lagu Ibu tadi, itu yang pertama akan menjelaskan bagaimana ibu berperan banyak terhadap keberhasilan anaknya. Lanjutkan. Nah, kecerdasan. Tidak dibahas semuanya karena di mata kuliah lainnya sudah ada ya. Tapi yang dimaksud adalah kecerdasan apapun yang ada dari anak-anak yang masih kecil itu, lihat. Dia cerdas di bidang mana. Nanti diarahkan oleh orang tuanya yang mengerti tadi itu. Orang tua tidak harus memaksakan, saya sebagai atlet maka anak saya harus jadi atlet. Jangan memaksakan itu. Saya penyanyi, maka anak saya harus jadi penyanyi. Saya jadi apa? Dosen. Anak saya harus jadi dosen. Tidak dipaksa. Tetapi akan punya jalannya sendiri. Kalau Anda masuk ke PGSD, masuk kuliah sekarang, apakah karena dipaksa atau karena keinginan? Kalau Anda memilih karena kesadaran, halo, sadar tidak? Sekarang sadar tidak? Atau ada yang masih sadar? Saya salah masuk sebetulnya ke sini, Pak. Sebetulnya saya ingin jadi dokter. Betul, tulisan dokter. Ini tulisan resep dokter yang tulisannya jelas itu. Ini calon jadi dokter nih. Ya kalaupun tidak jadi sekarang minimal nanti jadi istri dokter. Nanti dipanggilnya ibu dokter juga. Salah ya, siapa yang cita-cita ingin jadi dokter, nanti jadi dapat suami dokter dan ibu dokter. Lanjutkan masih sedikit lagi Pak Iqbal sebentar. Nah ini masuk sekarang, contoh aja Pak Iqbal. Yang menjadi contoh untuk menganalisisnya, membedahnya, kalau bisa serius. Tetapi ini hanya sekedar contoh, membedah Ibu Si Aku yang jadi lagu pertama kalau catatan saya, tapi nanti mau ditampilkan ya Pak Bill? Ya. Jadi dianalisis nih puisi Ibu tuh. Ya. Pak dengan bahasanya yang tadi, boleh ditanya tadi kapan membuat puisi yang satu, kedua, ketiga, urutannya berjenjang atau memang tiba-tiba muncul? Karena inspirasi itu tidak berurutan ya. Inspirasi itu muncul kadang-kadang dadakan. Sedang duduk di mana kalau begini? Oh enggak enak. Sedang melamun itu muncul, atau malam-malam Anda melamun, muncullah inspirasi itu. Maka tuliskan dan catat, siapa tahu diolah menjadi sebuah karya. Jadi Ibu Si Aku bisa dianalisis identitasnya, ini lagu atau Ibu Si Aku penghargaan kedua ibu dan seterusnya. Temanya apa dan seterusnya, kalau dibaca dulu tadi harusnya. Betul yang ditampilkan tadi bukan ibu ya Pak Wil? Enggak apa-apa, ini saya contoh satu saja, yang lainnya kurang lebih sama. Temanya berkaitan dengan apa? Jadi itu analisisnya. Sebenarnya kita membuat karya itu tidak berpikir supaya dianalisis seperti ini. Seorang seniman membuat karya tidak atas karena keinginan dianalisis seperti apa, tapi jadilah karyanya. Katapel membuat karya yang pokoknya mengalir saja jadi karya. Karya yang dibuat tidak bermaksud untuk apa, tujuan untuk apa, tapi kadang-kadang si pembuat, si penulis membuat karya karena ada inspirasi, masuk jadi karya. Temanya berkaitan dengan sang ibu dan seterusnya yang ingin jadi sarjana anaknya itu. Ibunya tidak, coba kata-katanya. Ibunya itu ya sederhana tapi memberi makna. Ya. Oh dan seterusnya kalau dibaca nanti sedih. sedih. Nah, berkaitan dengan tema lanjutkan. Berikutnya amanatnya, ini aja yang dianalisis. Anak perlu mensyukuri jasa seorang ibu. Anak perlu menghormati ibu walaupun dengan kepolosan dan kesederhanaannya. Kadang-kadang ada yang suka merasa minder ya, yang tidak berpendidikan. Jangan. Ibu itu luar biasa, banyak contoh orang-orang hebat itu karena doa ibunya.
Walaupun bukan sarjana, bahkan tidak bisa membaca, tapi doa ibu itu langsung tembus ke langit dengan kepolosan, dengan dan ibu itu mampu membuat anaknya berhasil. Ya, dari bahasanya menggunakan bahasa yang sederhana tadi yang mudah dipahami, bola ditendang. Anda tahu kata peang tadi disebut peang, pada tertawa tadi. Peang itu tahu nggak artinya? Kepala peang. Muncul kata peang. Artinya apa? Penyok. Miring. Iya, muncul. Benda ini kepala. Jadi tiba-tiba kepala penyok. Kesannya seperti yang dipukul jadi penyok. Ya artinya makna yang di situ punya makna yang luas juga ya. Kemudian imajinya ibuku nomor satu, kalahkan profesor di luar sana. Bahkan ibunya bisa mengalahkan profesor. Itu sebuah ungkapan penghargaan seorang ibu yang mampu mendidik anaknya sampai berhasil. Profesor tentu bisa mendidik anaknya juga. Tapi ibu saya, kan gitu. Profesor juga belum tentu membuat anaknya jadi profesor. Profesor belum tentu bisa anaknya jadi apa yang diharapkan dan seterusnya. Berikutnya nilai pendidikan, ada nilai-nilai pendidikan, estetis dan seterusnya, itu bisa digali nilai-nilai dan terima kasih. Terakhir, nah, dari semua yang disampaikan tadi itu intinya adalah Pak Wildan membuat karya yang berkaitan dengan masa kecil dengan konsep sastra anak itu sangat nyambung sehingga apa yang ditampilkan disambungkan dengan materi kuliah ini menjadi satu contoh karya sastra anak bahwa karya isi yang lain seperti apa kita bisa menggali berikutnya. Sementara dari saya seperti itu, mudah-mudahan nanti ada pertanyaan. Bentar, kalau ada pertanyaan nanti ada bonus ya. Wah, ada. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Belum itu ada tadi menu yang belum disebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapkan pertanyaan yang menarik, itu nanti ada door prize. Ya, serius. Dan semoga materi dari Pak Aam itu menambah wawasan dan materi belajar teman-teman biar semangat ketika ujian nanti. UAS kan bentar lagi kan? Nggak boleh nyontek. Kecuali kepepet. Tanya Pak Aam, nggak boleh. Maaf. Selanjutnya, Bang Iqbal. Kita persilakan musisi kita, penulis lagu dan vokalis dan gambreng profesinya. Kami persilakan Bang Aam. Bang Aam, sorry. Bang. Terima kasih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sedikit ya. Temponya agak lambat sedikit. Selamat siang semua. Nama saya Iqbal. Saya berada di sini karena kerinduan saya terhadap dosen-dosen saya di sini. Pak Wildan WhatsApp saya, Pak Bal jadi pembahas ya, walaupun Pak Wildan sama sekali tidak memberikan brief atau apapun itu ya. Iya Pak, siap, karena ada Pak Am, terus ada Pak Wildan, ada Pak Muko, ada Asep, kawan saya waktu kuliah. Jadi rasanya cukup worth it gitu buat dijemput untuk mengobati kerinduan lah akan kampus ini. Hari ini saya kuliah kebetulan masuk 2011. Masuk 2011, saya tidak ingin menyebutkan lulusnya kapan. Alhamdulillah lulus, yang penting ya. Alhamdulillah lulus di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini adalah sebuah momen yang penting, peringatan yang penting khususnya untuk Senandung Mubarok. Itu Senandung kan apa ya? Bukan ya? Oh bukan, oke nanti ada ya, oke. S Mubarok merilis beberapa karyanya yang tadi sudah dibahas
lumayan banyak oleh Pak Am. Duh saya bingung mau bahas apa. Tapi saya membuat sedikit catatan lah di sini. Eh, saya sangat terkesan, sangat sangat terkesan oleh sudut pandang Pak Wildan atau S. Mubarok ini terhadap masa kecilnya gitu, lalu diubah menjadi sebuah karya karena memang seni itu adalah mesin waktu, time machine. Jadi ketika kita ingin berjalan-jalan ke masa lalu ya kalau hanya diingat kan kayaknya hanya kita yang punya gitu. Tapi ketika kita buat menjadi sebuah karya, kalian akan kadang akan ikut ke peristiwa yang diceritakan di sebuah karya itu. Jadi bagi saya memang karya itu adalah mesin waktu. Dan di sini Pak Wildan merealisasikannya gitu. Karena memang ingatan masa kecil tuh abadi kali ya, maksudnya sangat-sangat menempel jangka panjang. Kayaknya memang sangat sulit untuk dilupakan lah gitu. Walaupun tidak terpikirkan tapi kalau diingat pasti ingat saat-saat masa kecil itu. Nah itu lalu di Indonesia ini juga kreator lagu anak itu memang sedang sangat kekurangan dan ini salah satu peluang Pak Wildan S. Mubarok untuk mengambil peran itu sebagai seniman atau pencipta lagu anak di Indonesia dalam konteks industri ya. Dalam konteks industri nasional mungkin ini menjadi sebuah peluang yang penting untuk diambil. Lalu dalam konteks edukasi yang tadi sudah dibahas panjang oleh Pak Am dari sudut pandang sastra, menurut saya lagu anak pun sangat penting dalam konteks edukasi di sekolah, pendidikan anak usia dini sampai sekolah dasar. Rasanya tidak mungkin kita bisa terlepas dari lagu-lagu anak, balonku dan sebagainya gitu. Itu rasanya menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Walau hari ini anak saya pun Veronica lagunya tuh gitu ya. Ya lagu Veronica yang itulah pokoknya banyak banget terdistraksi oleh teknologi gitu. Tapi ketika di sekolah kan mereka ini calon-calon guru SD, mungkin di sekolah juga sekarang pakai gadget. Ya, karena kita tidak bisa menafikan itu, pasti untuk anak-anak sekarang, untuk generasi sekarang, mereka tidak akan bisa dilepaskan dari teknologi, dari gadget. Anak saya pun, saya dibatasi waktunya untuk bermain tablet atau handphone atau apapun, TV gitu. Ya, mereka tidak bisa dijauhkan dari itu, tapi hanya bisa dibatasi dan diawasi gitu. Di rumah, terutama di rumah ya Pak. Kalau di sekolah ya jelas ada guru dan rasanya anak saya pun nonton TV yang dari pemerintah itu yang gede tuh yang bisa disentuh-sentuh gitu mereka suka banget sih di PAUD. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi disitulah peran orang tua dan guru untuk mengontrol mereka gitu. Dan balik lagi ke lagu, anak guru-guru SD ini nih yang harus peka terhadap itu, terhadap karya-karya seni, entah itu lagu, puisi atau apapun itu untuk sebagai media pembelajaran yang lebih menarik. Eh, Kurang lebih begitulah untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran. Gitu. Apalagi ya? Rasanya tidak banyak yang bisa saya bicarakan juga. Maksudnya intinya itulah ya, dalam seni, dalam musik, S. Mubarok mengambil peluang, mengambil peran yang krusial di hari ini, mengambil lagu anak sebagai karyanya yang dipilih gitu. Rasanya itu saja dari saya. Mungkin Anda ingin bertanya atau apa? Gitu. Tepuk tangan buat Pak Iqbal. Petari mangga. Gimana? Mulai bingung, mulai menarik, mulai ngantuk, atau mulai
Saingan banyak nih, saingan nih, pertanyaan harus banyak. Boleh Pak Dr. Am dan Bang Iqbal itu eh, semoga menjadi peluru kalian ketika belajar nanti ya. Karena ini penting banget di materi perkuliahan ini. Siapa yang mau bertanya? 1, 2, 3, lewat. Oh belum. Oke, nama. Berdiri boleh mbaknya? Mbaknya berdiri boleh? Sebutkan nama, hobi, umur, alamat, nomor handphone. Oh salah ya, salah. Ada yang ganteng kan di sini? 1, 2 belakang. Wah dicatat ntar. Silakan mbak. Berdiri sayang. Apa itu namanya? Nama sama. Ditujukan ke siapa pertanyaannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Alipia dengan NPM 0371240022. Pertanyaan ini saya tujukan kepada kakak-kakak sastra di sini. Ya. Bapak sastra boleh. Bang Iqbal. Ya. Izin bertanya, kalau misalkan kita ingin mengembangkan karya sastra sendiri, nah apa sih hal yang paling perlu diperhatikan, aspek apa yang paling diperhatikan? Baik, terima kasih. Kita buka termin 2 atau 3 dulu ya. Satu lagi ada? Ada? Oke, mbaknya. Yang di ujung sana. Kayak penyanyi rock gitu. Oke, perkenalkan nama saya Latifah Nurul Hidayah dengan NPM 0371240027. Mau bertanya kepada Bang Iqbal. Tadi kan katanya kita sebagai calon guru harus menanamkan penerapan seni di sekolah dasar, kayak seni sastra di sekolah dasar. Nah, bagaimana caranya untuk kami menerapkan kalau kami saja tuh saat ini belum tertarik dengan seni gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih mbaknya. Pertanyaan Bang Iqbal bisa langsung dijawab apa gimana? Iya masih ingat. Untuk yang pertama namanya siapa? Namanya yang lupa. Pertanyaan. Aditya. Kok Aditya sih? Oh. Bagaimana cara belajar sastra gitu mungkin ya? Atau gimana tadi? Mengembangkan aspek apa yang berdasarkan pengalaman aspek apa ya? Banyak sekali sebenarnya aspeknya ya yang harus kita perhatikan. Tapi pertama, saya rasa penulis yang bagus pasti dia adalah seorang pembaca yang bagus. Jadi selama kamu mengonsumsi karya-karya yang oke gitu ya, rasanya kamu akan belajar banyak dari itu. Aspek apa saja yang jelas aspek yang sudut pandang saya aja ya. Kalau saya lebih suka ketika kita berbicara pop culture dalam membaca atau karya sastra, rasanya gaya bahasa itu sangat penting untuk keterikatan, relatable gitu sama pembaca kita. Kita mau nulis tuh untuk siapa? Misal untuk remaja misalkan. Ketika kita menulis karya sastra untuk remaja, baik itu prosa atau novel atau prosa atau puisi gitu, kamu aspek yang paling penting yang menurut saya adalah gaya bahasanya. Ketika kamu menggunakan gaya bahasa yang sangat puitis, lumayan berat gitu, misalkan banyak bermain dengan majas-majas yang
agak sulit dimengerti lah misalkan gitu ya. Agak sulit dimengerti, banyak makna yang disembunyikan dan sebagainya. Rasanya itu kurang cocok untuk remaja yang mereka sangat suka bacaan yang cukup ringan, mudah dimengerti dan sangat relate sama dia. Misalkan kenapa Dilan itu bisa sangat bestseller gitu misalkan ya. Karena ketika saya baca Dilan, rasanya nggak kerasa tuh baca satu buku aja. Paling berapa jam gitu. Karena enak banget dibaca, pemilihan katanya gitu ya, diksinya. Terus walaupun itu adalah kisah dia di masa lampau yang kadang secara zaman itu tidak relate, tapi dia bisa menulis itu dengan relate gitu. Dalam apa? Dalam kemasan asmaranya gitu. Ya semua orang pasti pernah jatuh cinta gitu loh. Nah itunya yang dia angkat gitu, aspek itunya. Dan bahasanya sangat enak untuk dibaca gitu. Itu dalam sudut pandang saya sebagai penikmat gitu ya. Mungkin kalau secara akademik mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Aam secara detailnya gitu. Gitu. Begitu Kak, sama-sama. Selanjutnya, oke. Begini, sebagai seorang, kok musisi? Sebagai seorang profesional, baik itu sebagai musisi, baik itu sebagai guru dan sebagainya, saya rasa kita tidak harus suka dengan satu hal untuk melakukan sebuah profesionalisme. Jadi misalkan saya sebagai seniman, sebagai musisi, ketika saya mendapatkan musisi ketika sudah dalam konteks profesional, saya tidak selalu melakukan hal yang saya suka. Kadang misal waktu dekat ini saya bekerja sama dengan uh, Flowey. Flowey itu sebuah pameran internasional, pameran tanaman hias internasional di ISBSD. Dia mengundang saya untuk membuat pameran. Jadi saya sekarang sedang memainkan alat musik, memainkan musik dengan tanaman dan buah-buahan. Jadi tanaman bisa saya bunyikan menjadi sebuah musik gitu. Buah-buahan bisa saya bunyikan menjadi sebuah musik. Ketika saya di-hire oleh dia, dia akhirnya request, Mas saya pengen nanti Mas mainnya di sebuah instalasi tanaman, lalu saya pengen vibes-nya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, terus experience yang mereka dapat tuh gini, 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 itu kan by request jadinya ya. Itu berbicara profesionalisme. Kadang saya tidak suka, gimana saya lah, saya senimannya gitu. Tapi itu ternyata tidak bisa, jadi selama itu harus kita tempuh dalam proses bekerja atau profesionalisme, saya rasa kita harus tetap menempuhnya. Juga sebagai guru yang tadi kamu tanyakan, bagaimana caranya saya bisa mengoptimalkan seni sebagai proses pembelajaran, sedangkan saya tidak terlalu suka dengan seni gitu. Nah, rasanya kamu harus mulai belajar untuk ya sedikit demi sedikit mendalami seni itu, tidak perlu didalami tapi kayak rasanya mengenal dan seperti membaca buku, kamu hanya mengambil apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu ingin gunakan gitu, enggak harus semuanya. Misalkan dalam pembelajaran ini, ini ngafal perkalian pakai lagu enak nih, ya tidak usah kamu buat, kamu bisa mencari di YouTube misalkan gitu, yang perkalian pakai, ambil aja gitu, ATM aja, ATM gitu kan. Rasanya itu cukup optimal untuk melakukan itu. Jadi suka tidak suka kita harus melakukannya ketika dalam konteks profesionalisme. Ya, karena kalian pasti akan menjadi guru, bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa. Begitulah ceritanya. Terima kasih. Gimana? Sudah menjawab pertanyaannya? Sudah terjawab? Oke. S. Mubarok akan perform lagi untuk ice breaking supaya teman-teman nggak jenuh, nggak lelah, nggak capek, lapar nggak? Boleh pesan dan berbayar sendiri ya. Oke, kami persilakan S. Mubarok. Sementara para pembahas boleh duduk di bawah, boleh
Boleh, boleh, boleh. Silakan. Oke, oke. Oh gini, tadi sambil ngejelasin ya, sebetulnya memang awalnya tuh saya ada disertasi saya tuh autoetnografi Senandung Mubarok. Jadi saya lagi kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta buat ambil doktor, dipalidatori juga sama Pak Aam gitu. Nah, si disertasinya itu awalnya vokalnya AI, AI, si vokalnya tuh awalnya tuh vokalnya AI. Nah, tapi ternyata dengan vokal AI itu tiba-tiba cinta datang itu lagunya Ciribel ya. Tiba-tiba cinta datang lagunya Ciribel ya. Nah, saya dapat transferan ceritanya karena saya masukin ke platform digital. Wah, sementara secara profesional saya juga tidak suka kalau karya saya vokalnya adalah AI. Agak agak bukan memalukan ya, agak menyebalkan ketika karya kita adalah buatan mesin buatan. Tapi waktu itu tadi profesionalitas dituntut sama dosen, mana karyanya? Diminta 10 karya, 10 lagu gitu. Jadi saya kirimin ke platform di digital. Ternyata ada nominalnya gitu, ada nominal yang dapat per 3 bulan itu royalti itu Kang Iqbal ya. Oh saya bingung ya. Saya sendiri saya bukan penyanyi, saya juga cuma senang nulis begitu. Alhamdulillah ketemu Kang Asep nih. Kang Asep kebetulan PNS di SMP 3. Deket kan ya di situ. Saya, oh Kang Asep, Kang main dong ke Pakuan, saya bilang. Bantuin saya gitu. Nah, jadi ketemulah Kang Asep. Oh ternyata Kang Asep juga punya lagu tuh. Ada kita lagi mau roadshow dengan tema namanya Petualang Asing. Jadi kisah di kontrakan tuh. Jadi kisah petualang asing itu adalah kisah di kontrakan. Gitu. Dari Kang Asep. Akhirnya si S Mubarok itu saya juga nggak tahu. S-nya itu apakah suara originalnya Senandung Mubarok atau jadi sahabat Mubarok. Karena pada akhirnya saya juga dibantu sama Kang Andi. Ini kakak kelas saya nih. Kang Andi nih kakak kelas saya waktu di Bahasa Indonesia. Jadi beliau nih punya grup musikalisasi puisi Saung Pangulinan di bawah bimbingan Pak Aam. Jadi Pak Aam tuh punya bimbingan grup musikalisasi. Nah Kang Andi nih basis ya dulu Kang. Apa aja, pokoknya bebas lah dia mah apa aja bebas. Nah, ini Kang Andi ini kalau saya nyanyi gitu ya, dia suka komen ajakin dong. Oh, saya DM tuh, ayo deh ke kampus gitu main. Jadilah S Mubarok itu kami bertiga membernya itu. Jadi S Mubarok itu saya juga nggak tahu apakah dia. Tapi intinya kami buat supaya saya mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan dengan AI tadi. AI itu aransemennya dan nada liriknya punya saya ya, tapi dipokalin sama AI itu pakai Suno. Saya dibantu teman saya pakai Suno buat nge-create itu gitu. Tapi saya kayaknya saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya lahirkan gitu ya. Jadilah itu. Nah kalau Pak Am tadi suka dengan apa? Ibu si aku ya. Coba ibu si aku Mas Pei. Tadi Pak Am bahas tentang ibu si aku. Nah ini ibu si aku ke bawah. Memang liriknya masih salah nih Pak, ada beberapa yang salah. Rapnya aja deh coba. Ke bawah lagi. Nah, tapi bagiku ibuku nomor satu. Oh, nomor satu dulu yang pertama Kang Asep. Kayaknya anak-anak sekarang tuh suka ngerasa paling hebat ya sama ibunya gitu. Padahal yang ngajarin ngomong tuh ibunya. Tapi sama ibu tuh suka mama gini. Yang ngajarin lu ngomong ya. Ada yang membaca atau mendengar berita, ada seorang anak SD membunuh ibu kandungnya. Tambahan tuh luar biasa. Ini nyambung dengan cerita ini, bahwa ibu ternyata luar biasa, bahkan dibunuh sama anak SD. Masih tuh, astagfirullahaladzim, masuklah ke dalam neraka. Jadi, kayaknya saya mesti bikin lagu. Nah, di antara semua lagu itu, setiap ada apa-apa, itu tuh Melly Guslau Mulu kan lagunya sedih ya. Bunda ya kan, lagu Bunda, lagu Ibu, atau lagu Hadadawi Umi gitu ya. Saya tuh
kayaknya kalau bikin lagu kayak gini nggak apa, nggak akan masuk nih di pasar gitu kan ya, bikin lagu kayak gitu. Jadi saya coba bikin yang heavy fun kayak rock and rock gitu, rock and roll ya. Ada ikutin lagu sedih. Nah ini yang metal, udah jangan sedih-sedih aja dah. Semua lagu ibu tentangnya sedih. Jadi kita bikin yang ini. Nah saya kasih, kita nyanyi sama-sama ya. Nadanya begini. Kang Andi bisa bantu tepuk tangannya gimana? Tapi bagiku ibuku nomor satu, lahirkan sarjana karenanya. Tapi bagiku ibuku luar biasa, kalahkan profesor yang ada di sana. Woo! Dia tak kuliah, ya tidak sarjana. Dia tak ya tak kuliah, ya tidak sarjana. Dia tak sekolah, ya tidak diwisuda. Ia banyak bicara, sebenarnya aku tak suka. Ia tak sempurna, ia sering marah-marah. Bagiku ibuku luar biasa, lahirkan sarjana karenanya aku ada. Tapi bagiku ibuku nomor satu, lahir. Oke, tepuk tangan. Enggak gitu. Nah. Ibuku nomor satu, karenanya aku ada. Tapi bagiku ibuku biasa. Amin, sarjana. Tapi bagi ibuku nomor satu, lahirkan sarjana karenanya aku ada. Tapi bagiku ibuku luar biasa, Allah ada di sana. Tapi
bagiku, ibu luar biasa, lahirkan sarjana, amin. Nanya aku ada, tapi bagiku ibuku. Bagiku ibuku nomor biasa, lahirkan sarjana, tandanya aku ada, wey. Tapi bagiku ibuku. Ibu si aku. Nih besok-besok saya dapat SP dari Pak Rektor. Nyanyi di sini, kepala perpustakaan pusat diganti. Nyanyi di situ. Tanggung jawab. Ya itulah. Ibu si aku. Haus sebenarnya mah teh haus, Pak. Tapi aduh. Gimana? Kang Andi lagi ini teh kecelakaan saya. Bukan anak saya datang. Ya, hidup itu ujian. Jadi anak saya tuh lagi datang dari pondok malam-malam, Apa deh? Bapak sahurkah saya kan ya? Ya gitu lah, mau sombong nih, nanti mau bikin status Masya Alhamdulillah sudah melewati puasa. Sombong. Sombong. Ya mau bikin status so alim apa? Saya mau bikin status so alim. Masa Allah buka puasa hari ini setelah ngamen gitu kan? Kan keren kan, saya segala pria yang soleh gitu. Ya, teman-teman, karena kita karena saya lagi puasa ya. Oh, karena saya lagi puasa, coba dibuka Yasinnya ya, coba. Enggak, lagu ini tuh, ini serius nih, agak sedih. Jadi, saya mau bawain lagu judulnya Remuk Redam. Nah, Remuk Redam itu terinspirasi ketika saya nunggu bapak saya sakit. Sakit jantung lah. Bukan, Pak nggak pernah sakit jantung kan Bapak? Aman ya? Iqbal juga sehat ya? Jadi waktu bapak saya sakit jantung, itu di rumah sakit tuh ada yang baca apa? Ada yang baca Yasin gitu. Tapi bacanya tuh sambil apa? Terbata-bata gitu ya. Nah, tapi maut oke. Ngerti gak? Jadi kan saya tuh di sampingnya kan, ngerti gak? Kalau di rumah sakit tuh kalian makan orang kaya, saya kan kelas 1 itu berdua kan. Kelas 1 tuh berdua teman-teman. Jadi saya lagi nungguin bapak saya, di samping saya itu ada yang lagi kritis, lagi sakaratul maut. Oh dia udah baca Yasin, udah baca, pokoknya dia baca semua yang dia bisa gitu ya. Tapi maut emangnya maut gitu. Memang waktu saya lihat, maut gitu. Bapak gitu ya, nangis ibunya kan. Gitu ya. Ya, sebenarnya waktu itu saya lebih ketakut ya. Kan nanti pasti yang seberang gak ada yang nungguin ya. Saya sendiri di situ latihan kan ya. Nah, lagu ini tentang kehilangan sebetulnya. Jadi kalau ada yang bicara cinta, monggo. Tapi saya sebenarnya tentang itu. Si lagu itu tuh inspirasinya itu lagi di rumah
Mas sakit ya. Kita bawain ya kamu kedam ya meskipun jangan latihan ya ini ya. Air mata membasahi, tak mampu hapus memori. Aku benci hari ini saat kau benar-benar pergi. Padahal inginnya kamu tetap bersamaku. Percuma aku melafal segala doa yang ku hafal. Remuk Ngedam judulnya. Tak membasahi, tak mampu hapus memori. Aku benci hari ini saat kau benar-benar pergi. Padahal inginnya kamu tetap bersamaku. Percuma aku melafal segala doa yang ku hafal. Dan kini aku mengerti, memilikimu adalah hal terindah. Dan kini aku tersadar, kehilanganmu adalah hal terberat. Aku patah, remuk redam bila mengingat semua tentangmu. Aku patah, remuk redam bila harus tanpamu. Aku patah, remuk redam. Kehilanganmu, boleh teriak. Kehilanganmu. Dan kini aku mengerti, memilikimu adalah hal terindah. Dan kini aku tersadar, kehilanganmu adalah hal terberat. Aku patah, remuk redam. Aku kehilanganmu adalah hal terberat. Bang Adi. Dan kini aku buat aku tak remuk redam bila mengingat semua tentangmu. Aku patah, remuk redam kehilanganmu. Oke, tepuk tangan untuk Kang Andi. Tepuk tangan untuk Kang Asep.
tangan untuk kalian semua. Bagian apa? Lagi. Dan kini aku mengerti kehilanganmu adalah hal terberat. Dan kini boleh aku tersadar memilikimu adalah hal terindah. Aku patah remuk redam bila mengingat patah remuk redam bila harus tanpamu. Aku patah remuk redam kehilanganmu. Nah itu. Ya tapi memang tidak semua doa-doa harus dikabulkan ya. Iya, makanya jangan berdoa. Enggak gitu ya. Tidak semua doa-doa itu harus dikabulkan. Tapi tetaplah kita berusaha dan berdoa kayak yang di sebelah saya itu berdoa, jangan ambil ibuku, jangan ambil ibuku, jangan ambil ibuku, mungkin gitu ya. Tapi ternyata diambil dan ternyata meninggal. Itu ceritanya ya si Remuk Redam. Barangkali itu dari kita ya. Mau bagi-bagi hadiah ya Kang M. Ya. Iya betul. Oh. Ya ini lagi pas kuliah. Jadi kuliah berarti saya masuk kuliah 2024. 2000. Ya, benar serius. Ya enggak S3. Iya. Lagi S3 disertasi saya bikin namanya auto etnografi penciptaan karya gitu loh. Waktu zamannya Nadim itu disertasi itu boleh pagelaran pentas seni gitu. Karena saya kuliahnya di UNY Universitas Negeri Yogyakarta, fakultasnya seni, budaya dan bahasa. Tadinya diperbolehkan pagelaran, tidak usah bikin disertasi gitu kan. Tapi karena kebijakannya berbeda, jadilah disertasinya tidak ke sana gitu. Tapi ada 2 lagu yang kita gunakan tuh di PJBL, ada Tentang Perasaanku Waktu Itu sama Ketimpangan di Lampu Merah. Jadi bikinnya sedih ya. Jadi bikinnya pas kuliah itu. Pas kuliah bikin. Nah, tadi betul kata Pak Iqbal. Sebetulnya tugas saya merecall kembali ingatan-ingatan kan ya. Jadi saya coba oh ini saya nulis apa ya gitu. Kalau saya nulis Ibu versi sedih udah ada Melly Guslow. Iya kan? Yang sedih selalu dibawain Bunda. Kalau saya mau saya punya lagu agamis juga. Wildan and the Abdu, Hujan Turun, Doa Hujan itu. Itu anak-anak pure tuh, jadi boleh teman-teman. Tapi ketemu teman-teman ini yang justru memberikan apa? Masukan-masukan. Oh enggak mesti gini nih. Kita bikin gak sedih mulu ibu itu ya. Kadang-kadang kan dulunya sedih, tapi kalau kita ceritain hari ini tuh diketawain ya enggak? Ya kayak dulu Pak Mukodas digamparin guru BP misalnya kan, ya kan? Waktu ngerti nggak maksudnya? Dulu tuh waktu digamparin guru BSP itu karena merokok, bolos dan sebagainya, itu kan takut dan sedih ya. Tapi waktu sekarang nih saya ceritain itu tuh jadi sesuatu yang apa? Yang lucu gitu. Jadi si ibu itu kayak dari mereka tuh jadinya gitu ya. Udahlah kita bikin sedih. Mungkin Kang Asep mau nambahin nih. Ya dari Kang Asep tuh gitu. Gak usah sama-sama gitu. Jadilah si ibunya itu rock and roll tadi. Tahunnya tahun pas 2024 sampai 2026 ini saya masih nulis. Tapi hari ini saya dibantu-bantu sama Kang Asep sebetulnya pencipta lagu, dan Kang Andi lagi bikin lagu juga supaya lagunya tidak hanya saya gitu.
Karena Kang Asep dan Kang Andi memang musisi beneran. Kalau saya kan serba bisa ya kayak Mas Ferry ya. Pokoknya tadi profesionalitas aja. Hah? Ya posisi salah jalan lah saya. Posisinya salah jalan. Gitu. Iya. Iya. Bener ya? Apa lagi? Ada yang mau nanya? Nanti dapat buku tuh. Tadi kan Pak Am sudah jelasin apa? Ini mau saya jawab secara teori ya. Kalau puisi kan ada berbagai macam. Kalau syair itu dia mesti A semua kan, dari Arab kan. Itu namanya syair. Misalnya kalau syair itu apa namanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya juga walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Nah, itu syair tuh. Hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa guna? Nah, itu syair tuh. Nah, kalau ini puisi. Jadi kalau puisi tuh kadang-kadang kami tidak terikat dengan rima ya. Pokoknya kayak tadi misalnya. Sebetulnya, tapi saya berusaha merima-rimakan itu. Misalnya bermain layang-layang, kepalaku peang. Tadinya saya mau kepalaku benjol, kan gak masuk ya misalnya. Sendal jadi gawang, bola aku tendang, tuh kan. Ya bermain layang-layang, palaku terjatuh palaku peang. Nah, saya main dengan AA, itu tekniknya syair tuh. Semuanya AA. Gitu ya. Satria baja hitam, Satria baja hitam, Goku dan Shinchan tuh, Detektif Conan ya kan, film kegemaran kan saya bisa pakai film kesukaan. Atau misalnya sekali-kali karena kayak kemarin nih saya nyanyi Pak, saya disebut band Samenan. Jadi saya tampil di SMA apa teh? Di SMA Bidang Dakwah pesantren tuh ya. Pas saya datang itu anak PAUD sama ibu-ibu di Lewis Sadeng itu ya ibu Lewis Sadeng gitu ya. Jadi band Samenan, tahu nggak Samenan kalian? Dari yang nyanyi joget-joget nari-nari gitu ya, sampai yang tapak suci mecah-mecahin bata, itu saya nyanyi tuh. Oh saya bingung, saya nanya pernah nonton Satria Baja Hitam nggak pada tahu. Ini nggak pada tahu. Akhirnya saya ganti liriknya jadi Cibi Maru Kocan. Tapi kan yang penting itunya semua ngerti nggak? Cibi Maru Kocan gitu. Nggak mungkin saya bilang tersanjung. Kalau saya tanya ada yang nonton tersanjung, Padang Acung tuh ibu-ibunya, ibu-ibu zaman itu kan ya, ibu-ibunya. Iya. Tapi tekniknya, teorinya yang Pak Am ajarkan ke saya. Dulu Pak Am ngajarin nih ada santun, ada puisi gini. Teknik itu saya gunakan dalam lagu gitu. Paham ya? Tapi saya tidak menyebut itu syair. Teknik rimanya saya buat itu gitu. Kan dulu Pak Am ngasih materi nih, kalau puisi gini, kalau pantun AB. Nah saya gunakan itu. Ada yang AB nggak sih kita? Nggak ada ya? Hah? Atau ada yang puisi yang atau misalnya pilihan diksi. Gini, coba Kang Asep sebut yang pilihan diksi. Misalnya petualang asing. Itu kan kisah tentang seorang anak yang dikontrakan tuh. Kalau saya bikin judul pengontrakan nggak bagus ya nggak? Gimana rapnya teh? Iya itu pakai syair tuh. Ya, misalnya gini. Petualang asing diksinya jadi pengontrak, nggak lucu juga ya, tapi kami cari diksi gitu. Karena diksi itu menurut Pak Am dulu pilihan kata ya Pak ya, supaya oh iya agak unik nih pilihannya pakai petualang asing, padahal mah isinya mah orang yang tinggal kontrakan gitu. Meskipun saya nggak pernah kontrak ya, sombong. Saya tinggal di mertua. Iya, saya nggak pernah kontrak, saya tinggal di mertua. Gitu. Tenang, guru itu ya kalau tidak sejahtera mungkin, kalau kitanya tidak sejahtera mungkin istrimu, mertuamu ya itu ada aja rezeki dari mana lah gitu. Ya kan? Gitu. Ada tambahan nggak?
kebetulan materi puisi itu ada di kelas 8 Pak. Jadi sedikit saya tambahkan. Jadi kalau syair itu terpaku dengan rima yang sama. Rima itu jadi bunyi akhir a gitu kan. Nah itu berarti rima yang sama ketika memang penulisan lirik lagunya berpacu pada rima, misalnya rimanya sama a i u dan lain sebagainya gitu kan. Berarti itu bisa dikatakan lirik tersebut mengambil pola syair gitu. Ketika memang apa namanya? Liriknya ada majas, ada diksi-diksi yang bagus, tetapi tidak berpaku pada rima, itu boleh dikatakan puisi bebas apa ya? Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika dikatakan puisi, syair juga puisi gitu kan. Ada puisi bebas, ada juga memang yang bentuknya syair itu yang tadi terpola dengan aturan yang lama gitu kan. Jadi rimanya harus a i gitu kan, ujungnya sama gitu. Rima itu bunyi akhir seperti itu. Gitu ya sih, kebetulan di kelas 8 ada materinya Pak gitu. Alhamdulillah nih Pak Asep juga udah di kelas 8. Ada lagi atau gimana? Butangnya? Ada pertanyaan? Iya. Oh iya. Bagus nih Butaki ya. Nah saya sebetulnya cuma bisa main musik standar nih, beda sama Kang Asep. Kang Asep nih bisa baca not barok loh. Jadi kalau ditunjukin not barok bisa dia baca tuh. Jadi kalau konser tuh pakai not barok dia bisa. Kalau saya bingung apa ya gitunya. Kang Andi juga tahu family chord tuh. Saya nggak tahu. Ya makanya saya dulu terimajinasi dari Melly Guslow. Melly Guslow tuh nggak bisa alat musik tuh, tapi dia senandungin. Ya dia senandungin sama suaminya. Namanya Mas Anto Mantahud. Nah kebetulan saya dulu muridnya Mas Anto. Sering ngobrol-ngobrol di Taman Ismail Marzuki. Untuk agenda-agenda musik nyimak doang gitu, nyimak. Diceritain lah. Nah saya awalnya nyiptain nadanya pakai nada dasar, jadi cuman pakai kunci apa? Kunci gitar atau keyboard miskin itu. Keyboard miskin itu apa ya Bang? Hah? Iya keyboard miskin itu yang keyboard yang cuman kunci doang itu, tau gak? Yang tet tau gak? Iya. Jadi saya ngiseng tuh. Mainan. Ya mainan keyboard mainan gak? Yang anak-anak itu tau gak? Iya. Karena kan bingung jelasinnya jadi masuk ke keluarga saya. Saya tuh dengerin musik tuh sejak kuliah. Karena di rumah saya tuh nggak ada musik. Nggak boleh ada musik di rumah saya, ya. Di rumah keluarga saya. Ya, jadi saya tuh ya salafi lah bapak saya ya. Bapak saya tuh salafi. Jadi nggak dengerin musik, tapi bapak saya juga menghormati keputusan anaknya, karena saya kan bikin lagu buat bapak saya. Jadi ini nggak bakter gitu ya. Tapi gini, nah kalau saya bikin lagu, saya recording ini, nanti saya kirimin ke Kang Asep dan Kang Andi, dikirimin nih si lagunya. Kang ini nih lagunya, Kang Andi juga, Kang Asep juga sama ke saya gitu. Nah cirinya apa? Kalau lagu yang enak buat saya ya, kalau besoknya saya udah lupa ngegitar lagi, berarti itu lagunya nggak enak. Versi saya ya, paham nggak? Misalnya malam saya bikin nih, terus saya recording, tapi udah saya recording nih ya bentuknya. Nah paginya saya main gitar lagi, saya nadanya udah nggak enak, itu nggak saya jadiin lagu. Paham nggak maksudnya? Tapi kalau paginya saya masih ingat dengan apa yang saya ciptakan, itu saya jadiin lagu. Berarti ini easy listening versi saya ya itu ya. Gitu. Kalau saya udah lupa, udah. Nah karena keterbatasan bermusik saya, nah si konsep dasar inilah di apa ya namanya, diolah, dihidupkan sama dua musisi ini gitu loh. Jadi mereka yang main, tadinya saya kan cuman kunci C dasar sama Kang Asep sama Kang Andi, jadi C Asus. Bal, apa teh? C Asus G, C Asus apalah kayak gitu, nggak ngerti lah saya. Hah? Iya kan? Iya, laptop Asus. Pak ganti Pak kuncinya nggak ke G tapi ke G apa teh? G on crash minor apalah gitu lah supaya lebih ada. Karena saya kan basicnya sederhana gitu. Ya. Gitu sih apa namanya? Teknik saya untuk mencipta lagu. Jadi nah, di mana nyiptain lagunya pakai senandung, karena tapi alhamdulillah sih Pak, anak saya sekarang udah nggak terlalu ini sama istri saya, maksudnya main musik masih boleh lah saya dikit-dikit.
Saya ngaji dulu, itu ngajinya 20 juz. Ngaji dulu baru nanti main musik gitu. Gitu. Ya. Ada cukup ya Pamukodas kan ini, jangan-jangan nih Pamukodas nanya nih. Makasih Neng ya. Asik. Nah, itu Oh iya gini. Tapi ini pribadi ya Kang ya. Kalau dari saya nanti mungkin dari teman-teman Kang Asep ya, Kang Andi ya. Kalau saya sih kenapa tidak jadi gini. Saya pada akhirnya AI itu hanya untuk akan apa ya? Memberikan inspirasi akan semen. Jadi misalnya saya kasih ini, oh ini nadanya kayak gini, song keduanya ke sini, ketiganya ke sini, saya kasihin sama AI. Oh dia suka ngasih pilihan-pilihan. Jadi saya hanya menjadikan AI itu untuk hari ini ya. Itu teman diskusi saya, oh karyanya bentuknya kayak gini. Tapi ketika didalami gitu ya, ternyata sebagus apapun AI, hari ini saya meyakini bahwa suara saya lebih original daripada AI itu. Meski ya gitu. Dan Kang Asep sama Kang Andi meyakinkan itu. Apa sih AI? Apa sih AI gitu. Suara robot gitu ya, tidak ada feel-nya. AI itu nggak ada feel-nya, bagus suaranya itu tanpa celah, tanpa noda gitu ya. Enak banget Kang. Oh, teman-teman bisa cek Senandung Mubarok sama Persimpangan Rasa tuh. Itu karya saya yang vokalnya adalah AI. Kalau Wildan and the Abdul vokalnya guru di sekolah Bogor Raya tuh. Jadi kalau yang lainnya AI itu. Nah, tapi pada akhirnya kalau saya pribadi, oh kayaknya nggak etis nih kalau saya bukan tidak membersihkan karya saya, tidak etis kalau saya hanya berkarya menggunakan AI. Saatnya saya hadir untuk membalas dosa-dosaku yang dulu gitu. Dosa, ya kan? Yang vokalnya adalah AI. Nanti orang nyangkanya itu vokalnya saya loh, padahal itu bukan saya. Ya kan? Tapi saya di YouTube saya jelasin vokalnya adalah AI gitu. Gitu sih. Yang itu, tapi nggak apa-apa ya. Toh ada juga orang yang musisi yang memang bikin lagu dengan AI. Jadi segini, saya tuh pada posisi tidak menyalahkan orang bikin lagu pakai AI. Iya. Ya. Iya, mau nikah juga pakai AI itu ya. Jadi saya tidak menyalahkan, tapi kalau saya pribadi akhirnya pada hari ini kayaknya saya aja deh yang datang sebagai S Mubarok originalnya adalah si S Mubarok ini gitu. Tapi nggak nyalain Kang. Soalnya saya juga banyak karya yang pakai AI. Bentar nih, Pak, tak jelasin dulu ya teman-teman nih. Kang, soundtrack coba ke Wildan. Ini nih pertanggungjawaban saya nih. Makanya saya kontak, saya ada uang sekian, ini gimana ini si uang ini gitu. Nggak bisa dibagiin waktu itu, Pak. Mana ini? Tar. Nah, ini namanya mana Pak? Masuk dulu. Jadi kami itu modalnya ini, modal uangnya untuk jadi S Mubarok itu. Nah ini tuh karya saya yang dibuat sama AI itu, dapat 1.198.000. Tak saya jelasin. Nah, mana ini? Di sini nggak ada Kak. Terus gimana nih?
Nah, coba saya dapat uang tapi yang nyanyinya bukan saya, itu kayak enggak apa ya namanya? Nah, lihat ya. My earning. Bukan my earning, kadang. Analisis my. Nah, ini coba. Saya sudah membohongi berapa ribu orang ngedengerin lagu saya, tapi vokalnya bukan saya gitu loh. Sementara orang taunya Es Mubarok itu saya waktu itu. Agak dosa ini saya sebetulnya. Si lagunya ini. Nah, terus tiba-tiba mana sih my analisis kan? Tiba-tiba cinta datang betahnya. Nah, lihat nih. Tiba-tiba saya dapat transferan nih. 400, 700. Kok dapat uang gitu ya? Saya dosa banget ini, saya dapat uang tapi yang nyanyinya bukan saya. Mendingan kemarin kita dibayar berapa di SMA 32, tapi saya yang nyanyi gitu loh, ngerti nggak? Iya, saya agak dosa itu. Dapat uang, tapi saya juga pengen juga gitu ya. Uang, gimana caranya pengen uang tapi tidak membohongi orang lain. Nah, dari situ sebenarnya saya tanya sama Kang Andi, sama Kang Asif, yuk kita ini deh uang ini gitu. Tuh ini, kata istri saya, ini yang 266 itu nanti akan jadi 2 miliar aja. Oh enggak deh, enggak bohong enggak itu. Iya, tuh saya dapat 200 perak tadinya Kang Iqbal. Iya, tiba-tiba sekian terus saya gabung di salah satu komunitas juga, ada juga uangnya. Tapi AI itu. Dan suka ada yang DM, aku suka lagunya karena yang banyak yang saya tuh nggak tenar di Indonesia, tapi di Malaysia dan Brunei Darussalam itu tenar lagu saya tuh. Karena pendengar kan kelihatan ya di sininya nih. Ada yang suka DM tuh dari Malaysia sama ini, awak suka lagu gitu, awak suka lagu. Itu kan bukan lagu saya ya, maksudnya suaranya bagus, itu bukan suara saya loh. Tapi saya capek kalau harus ngebalesin satu persatu, menyatakan itu bukan saya gitu. Ya enggak? Capek. Nih, benar. Ada nih transaksinya, analisis earning. Mana kan? My earning. Remote-nya. Pokoknya nih, nanti dia tuh di sini tuh ada ketentuan yang baca dari Malaysia berapa ribu orang, yang baca dari Brunei berapa. Dari Indonesia nggak ada. Jarang tuh dari Indonesia. Kayaknya di Indonesia mah lagu nu bagus teh Veronica, apa lagi bang? Hamil sebelum waktunya, ya kan? Ya kan? Ada tuh lagu. Oh hamil duluan, tau gak? Aku hamil duluan, nah lagu kayak gitu baru tenar kan ya? Iya lagu saya tuh tenar. Hah? Iya gitu. Versip lah lagu tenar. Nah itulah intinya. Jadi tukang ya, saya tidak menyalahkan orang menggunakan AI, tidak mengharamkan. Tapi kalau saya pribadi pas dapat itu, kayaknya saya bohongin orang lain loh. Padahal suara saya dulu bilang itu tidak sebagus itu suara saya. Tapi saya tahu original itu lebih bagus. Kang Asep tuh yang selalu ngatin, Bapak bisa ganti kuncinya D, Tita D, saya tadi namakan saya kuncinya G. Salah kunci tiap bawah saya salah kunci G gitu. Ya, udah kali ya, tutup kali ya, dapat hadiah. Teman-teman, kita pembagian hadiah yang ya Pak yang menyerahkan Bang Iqbal, Pak Wildan. Boleh. Ini ada 5 orang. Fadla, Alivia, Latifah, Nurul. Siapa ya? Salah ya aku nyebutinnya ya. Maaf ya. Ayo ke depan. Fadla, Alivia, Latifah, Nurul sama gimana ya? Murakin. Siapa namanya? Gina, ya. Friska. Vera. Oke, yuk sama Mukodas. Mukodas gak usah deh. Oh iya.